Saya berasal daripada keluarga yang sederhana. Jadi kalau ikutkan dari segi ekonomi itu, saya punya family kan berasal daripada keluarga petani. Dan saya merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradik. Ada 3 perempuan, 3 lelaki di kalangan kami adik-beradik. Saya sebenarnya seorang yang pemalu. Saya membesar sebagai seorang yang pemalu sebab saya mempunyai tanda lahir di sebelah pipi kiri saya. Jadi saya sangat peka lah terhadap keberadaan saya. Kalau disebut cita-cita tu, saya pernah ingat, saya bilang saya mau jadi father, saya bilang waktu kecil lagi. Kalau bukan father, cikgu. 2 saja. Yang lain tu macam kena hasut. Kena hasut orang bilang mau jadi engineer, doktor apa semua. Tapi yang sebenarnya saya balik-balik cakap tu sama ada father atau anulah, mau jadi cikgu lah begitu. Saya mengingatkan kembali kepada panggilan saya. Kalau melihat kepada tema pentabisan saya pilih daripada Mazmur 139, Allah Maha Mengetahui dan Sentiasa Hadir. Petikan ini benar-benar mengungkaplah saya punya misteri perjalanan saya. Sebab kalau saya melihat bukan atas usaha saya sepenuhnya sendiri, tapi adalah Tuhan yang terlebih dahulu memanggil. Sebab dia tahu apa yang terbaik, dia tahu kepribadian saya dan kesesuaian saya juga untuk berada di dalam pelayanan ini. Apa yang benar-benar membentuk saya bukan saja kisah-kisah yang orang bilang kisah-kisah sukacita, kisah-kisah gembira di dalam kehidupan. Tapi saya melihat lebih banyak kisah sengsara, kisah duka, orang bilang, yang membentuk kepribadian saya. Contohnya, saya membesar menjadi seorang yang pemalu kan, sebab ada tanda lahir di pipi kiri saya. Jadi, saya merasakan saya tidak sama seperti orang lain. Dan lebih-lebih lagi, kita tahulah membesar ni kan budak-budak, anak ejek sana sini. Kemudian waktu sampai saya sekolah menengah pun, masih lagi orang teriak begitu, yang teriak dari jauh lah waktu saya di sekolah menengah, dan dia bilang, oh ya apa kau buat? Kau gaduh kau? Kau berlawan kau? Dia bilang, begitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuatkan saya sangat, orang bilang peka lah, sensitif lah terhadap keberadaan saya. Kan saya malu untuk jumpa orang begitu. Tapi pada masa yang sama, saya macam suka juga benda-benda yang kesenian lah. Saya suka melukis, saya suka dengan musik, saya suka tengok orang menari. Saya pun ada ikut juga pertandingan menari di dalam sekolah sejalah begitu. Jadi itu yang membantu saya untuk keluar daripada kepompong saya itulah. Lagipun bila saya membesarkan, jadi ia merupakan satu proses yang sangat panjang, yang sangat lama, proses menerima keberadaan diri saya, to have orang bilang a healthy self-image, to accept myself as I am. Saya sangat percaya yang ramai lagi mereka, orang-orang yang di luar sana lah, terutama muda-mudi yang mengalami krisis identity ini, yang mungkin seperti yang saya alami. Dan saya belajar juga untuk lebih sensitif, untuk lebih melihat keberadaan orang lain lah. Setiap orang itu dia ada keberadaan dia sendiri, dia unik. Tidak ada bilang yang satu itu mungkin lebih cantik daripada yang lain. Semua cantik, tapi macam mana kita define itu beauty begitu. Because kalau kita mau lihat kepada kecantikan itu berdasarkan apa yang propaganda daripada iklan-iklan begitu, jadi kita tidak akan dapat melihat itu beauty in other people begitu. Because we come from different sizes, different skin colors, and then we come from different shapes, and we come from different features. Our face looks different, our nose, our eyes, everything, semua itu different lah. Tapi intipati dia adalah semua adalah ciptaan Tuhan. Kita dicipta dari image Tuhan. Jadi kalau kita dapat meyakinkan diri kita dapat menerima ini reality, kita dicipta menurut image Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan hadir dalam pelbagai pribadi. Kita tidak tahu di dalam kehidupan bagaimana sebenarnya kehidupan ini terungkap, sehingga satu saat bila kita merenung kembali, sentiasa merenung, kita melihat bahwa tangan Tuhan itu bekerja di sana. Dalam setiap apa yang kita lakukan, itulah saya nampakkan every person, kan setiap orang dia ada struggle sendiri dalam kehidupan, dan dia ada panggilan actually khusus dalam kehidupan.
cuma kita mau keterbukaan hati dan kita mau sentiasa membawa dalam doa dan kita mau berdialog sama Tuhan. Kita mau tanya, Tuhan kenapa begini? Kalau kadang-kadang kita mau marah-marah, tapi bukan kemarahan itu sampai kita jatuh dalam dosa, tidak. Tapi kita mau berdialog, kita mau menyatakan kepada Tuhan isi hati kita. Tuhan, sebenarnya ini saya tidak paham. Jadi apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan. Sebab nyata sekali, untuk dalam Mazmur 139 kan, Tuhan maha mengetahui dan sentiasa hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, maha setia. Cuma kita yang kena buat decision dalam life lah. Choices kan, we have so many options in life, banyak pilihan. Jadi kita membuat kita punya keputusan. Kalau kita merasakan kita terpanggil untuk kehidupan berkawin, maka pergilah berkawin. Tapi lakukan dalam kasih Tuhan. Biar Tuhan ada di tengah-tengah. Jadi bina keluarga dengan baik. Jaga keluarga. Tidak senang, memang tidak senang. Ada cabaran dia. Begitu juga panggilan ke arah sakramen imamat. Tidak senang, banyak cabaran. Masing-masing ada cabaran masing-masing. Tapi bila kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan biar cakap sama Tuhan, Tuhan, begini saja kepribadian saya, keberadaan saya, tapi saya mohon Kau sentiasa bimbing saya dalam kehidupan, gunakan saya sebagai alat-Mu, dan Tuhan selamatkanlah jiwa saya. So pada akhir kehidupan saya mau kembali kepada Kau. Dan apa jua yang saya lakukan dalam kelemahan, dalam dosa saya mohon jangan putus asa pada saya, sebab saya tahu Kau Tuhan yang maha setia, Allah yang maha setia. Tuhan sentiasa hadir, Tuhan maha mengetahui, dan segala sesuatu yang didasarkan saya punya panggilan ini karena kasih Allah sendiri. Father Elvos, once again, congratulations to you on the ordination. And I'm truly touched with the presence of the community, the New missionaries, as I see you all wearing the red shirts. You know, it symbolizes blood that shed. And I really recall back like how we have read all the histories about Mill Hill, what they have sacrificed in our land in Sabah. And today, with your presence, with the presence of the Mill Hill here, I'm truly touched. And thank you, the Mill Hill missionaries, for all that you have done. And thank you for the Elvos for saying yes to God and respond to Him and wanted to be His missionary. Congratulations, Father Elvos. Shalom, terutama sekali pada Elvos, Father Elvos. Sekarang saya panggil dia Father sudah. Lu dekat. Jadi Elvos, congratulations, tahniah, selamat melayani dan welcome to the club. Oke, selamat melayani. Kita akan terus berdoa di antara satu sama lain agar kita terus kuat dalam panggilan ini. Oke, all the best. God bless you. Father Elvos, I've known you in Nairobi 1 year ago, and I know it's by the grace of God today you are a priest. I'm happy that I've assisted. I've been part of this occasion. I'm so happy that God has done a lot of in your life, and I know you will be a great missionary because I know you. I know that missionary seal. I know all what you can do in mission. I pray that God will give you more grace so that at the end of the day, you continue to give Him glory. So I wish you well in your missionary journey as you are going to Pakistan. May God go with you. May God bless you. And may you always be a missionary of joy. Bring joy to the world. Thank you so much. And I pray for you each and every day. Pray for me. May God continue to bless you. Father Elvos Runchi. Amen. Halo, Father Elvos, tahniah sekali lagi kepada Anda karena akhirnya Anda mengatakan iya kepada Tuhan. Terima kasih kepada ayah Anda. Tahniah atas ordination Anda pada hari ini, dan kami sebagai rakan-rakan Anda di dalam pelayanan ini sentiasa mendoakan Anda agar Anda sentiasa diteguhkan dan dikuatkan oleh cinta kasih Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Selamat melayani di tempat baru, dan marilah kita bersama dalam doa dan misi Yesus Kristus. Tahniah sekali lagi. Congratulations. So to Father Elvos, thank you and congratulations for your ordination. As you prepare yourself for your new mission, I hope you all the best for you. And then I pray also for your family,
and your parents and your siblings. That during your stay you may enjoy with your community here, and then I hope you're looking forward for your new mission in Pakistan. So God bless you, and we are very happy to be here in your place, and we are happy to meet the people who are very hospitable and kind. So God bless you, and we will see you again. Oke, syukur terima kasih pada Tuhan di atas penghabisan ini. Dan saya merasa sangat gembira, sangat happy lah orang bilang kan, melihat keluarga-keluarga, kawan-kawan dan semua umat Kristen datang ke sini untuk penghabisan ini. Jadi satu message dari saya, di dalam kehidupan carilah Tuhan di dalam kehidupan, letakkan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan. Yang selebihnya itu akan diberikan kemudian oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan seharian untuk menghidupi kehidupan Kristen yang sejati, apa perlu kita buat? Berdoa pertama, kedua beramal kebajikan, ketiga berpuasa. Dan ini bukan untuk prapaskah saja, tapi untuk sepanjang kita menghidupi kehidupan Kristen. Jadi itu saja daripada saya. Jadi masuk saja di dalam, sampai kita jumpa lagi. Kalau terjumpa nanti kasih hai-hai saja. Dan kamu sibuk-sibuk. Oke, bye. Said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool.